Ketemu lagi dengan saya di channel terkece milik saya yang paling kece dan paling unik. Siapa lagi kalau bukan Aneh Channel 123. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang penutupan Mandiri Sahabatku ya guys. Kalau mau tahu tentang kelanjutannya, simak di video ini ya. Alhamdulillah lumayan ya. Ya. Lumayan. Ada lagi. Nyontek. Bentar ya. Nyontek guys. Namanya juga private. Punihan Mandiri Sahabatku. Tepuk tangan dong. Gimana? Sudah siap kan? Sebelum acara dimulai ada persembahan khusus untuk yang cantik-cantik, yang tampan-tampan di sini untuk Bapak Ibu semuanya, karena akan tampil di atas panggung sebentar lagi. Gimana? Sudah siapkah untuk tampil di atas panggung? Ya, mereka ini sudah siap untuk mempersembahkan yang terbaik. Nah, kita melihat tarian, kita akan melihat mereka yang sudah latihan 3 tahun. Kelamaan ya? Oke, Bapak. Mereka latihan 3 hari. Jadi harus sama-sama kita saksikan, harus sama-sama kita persembahkan, harus sama-sama kita tepuk tangan nanti setelah mereka tampil. Ya, oke. Karena kita di sini benar-benar dimanjakan oleh Mandiri yang benar-benar pula menjadi sahabat kita semua. Tepuk tangan dong. Iya tuh, udah pada berdiri ya. Itu kipasnya berat ya. Belinya di Times Square. Enggak, itu bikin sendiri ya. Itu bikin sendiri. Tenang. Pokoknya kita janjian. Nanti begitu teman-teman kita mereka selesai tampil, tepuk tangannya harus meriah. Setuju? Setuju. Nanti yang tepuk tangan paling meriah dikasih saldo 500.000 melalui living. Bohong. Saya bohong. Ada mohon juga di mohon ya Pak, bohong Pak. Ditumbi kabeh kok. Bohong. Tapi kalau transaksi pakai living dong. Saya kemarin beli sepatu di Mongkok. Wah, beli baju di Causeway Bay. Citygate gampang. Mana dong? Saya kasih living Bay Mandiri. Semuanya agak chipnya gampang. Masukin semua, tinggal tagihan di akhir bulan aja. Gimana? Itu kasihan loh. Itu warnanya lama-lama jadi biru loh, nggak kalau selesai merah. Ya, ini karena kita harus menampilkan satu sajian terbaik. Mereka sudah akan tampil, mereka sudah mempersiapkan diri, berarti harus sama-sama kita saksikan. Oke, tepuk tangan ya. Mereka saya panggil, mereka sudah tampil, harus tepuk tangan. Setuju? Oke, kalau begitu mereka lihat lemloy, langsung kita sambut. Dari tadi cara Hungo.
Alhamdulillah saya Cesar Gunawan bisa kembali diundang untuk acara Mandiri. Kali ini tidak di ibu kota, tidak di negeri tercinta, tapi negeri yang jauhnya ada di utara kita, di Hong Kong. Tepuk tangan dong untuk Mandiri. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan ini merupakan satu kehormatan juga karena pagi di hari Minggu cerah ini kita akan sama-sama menikmati graduation Mandiri Sahabatku tahun 2022-2023 dan satu momen yang sangat penting yaitu launching series Living Around the World Hong Kong. Janjian ya, setiap saya menyebut nama Bapak dan Ibu tepuk tangan paling meriah ya. Oke. Telah hadir juga tengah-tengah kita Sekretaris Kementerian BUMN Republik Indonesia Bapak Ramin Indrajit Hartari. Bapak Ramin, salam dulu buat PRI ya Pak ya. Kata PRI, bukan minggu lalu udah ke Hong Kong, ngapain gua ngomong gitu Pak ya? Bisa aja lu salah. Oke. Selanjutnya, Acting Council General of Indonesia in the Hong Kong, Bapak Slamet Nugroho. Selamat Pak. Beliau jelas sangat familiar, sangat dekat dengan mbak-mbak semuanya, betul? Iya kan? Ada bapak ngadunya ke beliau, nanya-nanyanya, tapi ingat ngadunya di KJRI, jangan di luar ya, nanti bahaya. Oke, berikutnya Komisaris Utama Bank Mandiri Bapak Muhammad Khotib Basri beserta seluruh Dewan Komisaris. Bapak familiar dong, pernah menjadi menteri juga ya. Oh iya, Bapak yang itu, betul. Selanjutnya, nah ini yang juga sudah hadir tengah-tengah kita. Saya pertama berpikir, sepertinya beliau nggak hadir. Ternyata hadir. Alhamdulillah, senang bisa bertemu langsung kembali dengan Direktur Utama Bank Mandiri Bapak Darmawan Junaidi beserta seluruh jajaran direksi dan senior manajemen Bank Mandiri. Terima kasih Pak. Minggu lalu dari sini, sekarang sih lagi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Pagi Pak Darmawan. Dan tentu saja hadir tamu undangan berbahagia. Sedikit berbicara tentang Mandiri Sahabatku, Bank Mandiri ya, mungkin buat teman-teman di sini yang baru sadar atau mungkin baru tahu atau justru sudah sangat khatam ya, sudah sangat tahu bahwa telah melaksanakan program Mandiri Sahabatku ini, Bank Mandiri selama 11 tahun. Wow, dan program ini telah diikuti oleh tangan oleh sebanyak 17.000 orang dari 6 negara dengan tujuan 17.000 untuk mendorong semangat kewirausahaan dari para pekerja migran Indonesia untuk mengimplementasikan budaya spirit memakmurkan negeri dengan mengusung tagline menjadi pengusaha di negeri sendiri. Kaya! 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 Nanti begitu dong disambut ya. Wah, terus banyak yang menjadi caleg. Oke. Artinya apa? Semangat. Selain hal tersebut di atas, hari ini kita juga akan memastikan launching series Living Around the World Hong Kong yang bertujuan mengedukasi Living by Mandiri agar dapat lebih dikenal serta membantu dan memudahkan teman-teman PMI dan masyarakat diaspora Indonesia yang berada di Hong Kong untuk dapat memanage keuangan dan selalu bisa bertransaksi dimanapun. Satset. Makanya tadi saya bilang testimoni jujur, serius nggak bohong. Kalau saya bohong, silakan lihat transaksi saya Pak Darmawan Junaidi. Tadi belum saya belajar kiris kartu saya yang ada wayang Bali sama wayang Balinya warna coklat. Bener Pak ya katanya? Oh bener kan? Masukin aja, beres semuanya. Terima kasih sekali untuk Mandiri, tepuk tangan dong. Dan kali ini saya akan minta dengan hormat Mas dan Mbak-mbak ya, terutama yang ada di sini. Yuk kita berikan sambutan paling meriah. Mengawali pagi kita, mari kita sambut Direktur Utama Bank Mandiri Bapak Darmawan Junaidi untuk memberikan sambutan. Bapak silakan. PMI yang ada di Hong Kong yang sudah hadir lebih kurang 1.100 sampai dengan saat ini. Terima kasih atas kita
Mandiri yang sudah berkenan untuk bersama-sama pada pagi hari ini kita berkumpul. Yang saya hormati juga Acting Consul General KJRI Hong Kong, menggarakan sejak tahun 2011. Tapi terakhir kita bertemu di acara Mandiri Sahabatku tahun 2018. Setelah itu kita tidak bisa melaksanakannya lagi karena ada pandemi COVID-19. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan semuanya juga dalam kondisi yang lebih baik. Amin. Bank Mandiri meluncurkan program Mandiri Sahabatku, tadi juga sudah disampaikan MC kita bahwa Mandiri menginginkan untuk terus mendukung rekan-rekan PMI untuk bisa memiliki kemandirian secara ekonomi. Di tahap awal kita hanya di Hong Kong, sekitar 875 pekerja yang mengikuti program ini. Sudah banyak program pelatihan, pendampingan, termasuk juga mungkin yang sudah ikut coding, mudah-mudahan sudah berhasil merintis usahanya. Dan saat ini sudah lebih kurang 17.000 pekerja, tidak hanya di Hong Kong, tapi ada di 5 negara lainnya. Dan ini juga akan terus kita dorong, sehingga teman-teman semua, kita tidak bilang bahwa segera pulang, silahkan aja kalau masih mau bekerja di luar, tetapi paling tidak sudah bisa merintis usaha di dalam negeri. Usaha itu penting karena seperti kita ketahui, seluruh pekerja migran Indonesia juga memiliki peranan penting dalam menggerakkan perekonomian nasional. Banyak kontribusi yang sudah diberikan ke Indonesia dari hasil rekan-rekan yang ada di seluruh negara-negara di mana tempat bekerja. Dan pada hari ini juga alhamdulillah Bank Mandiri membawa satu program yang mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan PMI di Hong Kong untuk bisa mengelola rupiahnya dari Hong Kong. Tadi saya sempat ngobrol dengan rekan yang di sebelah saya, belum buka akun, katanya nggak bawa KTP. Padahal pakai paspor juga bisa. Silahkan tunjukkan paspornya. Akan dibantu oleh rekan-rekan yang sudah siap dari Mandiri di sana. Insya Allah rekeningnya akan cepat dibuka. Kalau pakai KTP itu bisa dalam waktu kurang dari 10 menit, pakai SIM card Hong Kong itu sudah bisa dibuka. Jadi nanti kalau sudah punya rekening Livin, tukar dari Hong Kong dolar ke rupiah mungkin pakai Wise atau Panda atau datang ke kantor remittance Bank Mandiri, rupiahnya semuanya bisa dikelola dari Hong Kong. Nggak perlu lagi dikirim. Nanti sekian tahun pulang rupiahnya nggak tahu jadi apa. Kalau sekarang kirimnya sesuai kebutuhan saja. Selebihnya dikelola sendiri. Bahkan dengan Livin, rekan-rekan pekerja yang ada di Hong Kong bisa juga berinvestasi. Karena di Livin ada fitur untuk berinvestasi, baik itu dengan reksadana maupun dengan obligasi retail yang memberikan hasil lebih baik daripada deposito. Begitu juga nanti kalau mau buka usaha di dalam negeri bisa menggunakan Livin, karena Livin juga membuka fitur untuk pengajuan aplikasi untuk kredit retail. Jadi kalau sudah mulai ingin berusaha, seperti yang lalu Pak Menteri BUMN juga sudah sampaikan, pemerintah memiliki program KUR yang sampai dengan 100 juta itu tanpa agunan. Tinggal nanti didatangin oleh tim Mandiri seperti apa usaha yang mau dibiayai itu di dalam negeri. Tentunya kalau layak sudah pasti akan mendapat dukungan pembiayaan di dalam negeri. Jadi program ini sangat mendukung rekan-rekan pekerja Indonesia yang ada di Hong Kong untuk memulai merintis usaha, dan Mandiri akan mendukung. Keahliannya silakan sesuai dengan minatnya masing-masing. Kalau ada yang memang memiliki minat tertentu, disampaikan kepada pihak Bank Mandiri, siapapun yang ada di Hong Kong atau siapapun yang ada di kota di mana asal dari para pekerja Indonesia ada di Hong Kong, Mandiri akan coba untuk fasilitasi.
Kalau live-in ini menggunakan handphone, pasti yang dibutuhkan sambungan internet. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada dari pekerja yang ada di Hong Kong ini dikasih tahu dengan Mandiri, nanti Mandiri pasangkan yang namanya Starlink. Starlink akan mengkonek internet kepada live-in. Jadi siapapun yang ada di kawasan itu bisa menggunakan live-in. Jadi kalau ada saudaranya sekarang yang bekerja di Hong Kong mau kirim uang, itu bisa langsung nyampe. Jadi jangan ragu-ragu kalau ada yang berasal dari daerah yang belum ada sambungan internet, kasih tahu, nanti kita pasang Starlink supaya bisa pakai live-in di di desa asal. Tentunya kita berharap bahwa program ini betul-betul memberi manfaat positif kepada seluruh pekerja migran di Indonesia di Hong Kong, dan kita harapkan kemandirian ekonomi bisa kita wujudkan. Terlepas dari rekan-rekan semua masih bekerja di Hong Kong tapi sudah punya bisnis, sudah jadi pemilik bisnis di Indonesia, itu jauh lebih baik. Dan tentunya lebih baik lagi kalau memang bisa mengembangkan bisnisnya nanti dari Indonesia. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat, salam dari kami semua, dan tentunya Mandiri siap mendukung sebagai sahabat dengan program Mandiri Sahabatku untuk kemajuan rekan-rekan pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rabin Derajat Hatari, Sekretaris Kementerian BUMN, Bapak Muhammad Khatib Basri sebagai Komisaris Utama, seluruh jajaran Komisaris dan Direktur Utama Bank Mandiri, Ibu Venda, mungkin di belakang sana, General Manager Bank Mandiri Hong Kong dan seluruh tim Bank Mandiri cabang Hong Kong, teman-teman PMI di Hong Kong dan para Mandiri sahabatku yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam acara yang meriah, yang bahagia untuk merayakan kelulusan teman-teman dari program Mandiri Sahabat ini, dan juga untuk memperingati peluncuran Living Around the World. Atas nama Konsul Jenderal Bapak Ricky Swendar dan KJRI Hong Kong, kami ucapkan selamat atas kelulusan dari Mandiri Sahabatku. Ini bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, namun sebuah awal atas berbagai rencana kemandirian wirausaha yang akan atau sedang dirintis. Apresiasi kami juga sampaikan kepada Bank Mandiri, termasuk Bank Mandiri cabang Hong Kong di bawah Ibu Venda, atas konsistensi dan eksistensinya dalam melakukan program pembinaan PMI di Hong Kong melalui Mandiri Sahabatku. Sebagai program yang berkelanjutan sudah berlangsung beberapa tahun, tadi disebutkan kalau salah 2011 ya. Mandiri Sahabatku sangat esensial dalam mendukung program pemerintah untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan jumlah WNI Hong Kong sekitar 160.000 jiwa, itu menurut data imigrasi Hong Kong April 2023, bahwa WNI di Hong Kong dan Makau adalah 160.000 jiwa, di mana PMI yang berada di Hong Kong adalah sekitar 140.000 dan di Makau adalah 5.000. Mereka adalah mayoritas pekerja migran sektor domestik, maka penambahan ilmu, keterampilan, kepercayaan diri, motivasi, pengelolaan keuangan dan kewirausahaan menjadi hal yang penting yang perlu terus digencarkan secara kolaboratif dari pemerintah, BUMN maupun lembaga masyarakat lainnya. Dapat kami sampaikan bahwa tahun lalu kita ikut menghadiri acara wisuda bagi lulusan universitas terbuka di Hong Kong yang jumlahnya mencapai 27 orang. Itu merupakan program yang terus kita dukung sebagai
peningkatan kapasitas diri dari PMI yang bercita-cita untuk menjadi sarjana. Penempatan teman-teman sebagai pekerja migran Indonesia di luar negeri hanya sementara. Melalui partisipasi aktif PMI dan didukung oleh berbagai pihak dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas, para PMI memiliki kepercayaan diri untuk mulai berwirausaha sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup sekembalinya ke Indonesia. Program pelatihan melalui berbagai kelompok belajar atau pekerja mandiri telah banyak menghasilkan purna-purna PMI yang mandiri dan membantu PMI Hong Kong dalam menambah keahlian baru. Seperti hari ini kita hadirnya 800 peserta atau lebih tadi disebutkan 1.100 ya. Ini menunjukkan bukti bahwa program Mandiri Sahabatku selalu disambut dengan antusias. Kami sangat bangga Pak ketika kami mendengar bahwa para alumnus, kalau saya boleh bilang PMI Hong Kong, itu kembalinya dari Indonesia menjadi pengusaha yang sukses, anggota DPRD, dosen, aktif di LSM, dan sebagainya Pak. Ini sungguh membanggakan bagi kita sebagai warga Indonesia di Hong Kong. Kami mendukung program pelatihan dan pembekalan sarjana yang dilakukan oleh BUMN ataupun lembaga lainnya. Peningkatan kapasitas PMI akan turut mendukung promosi citra positif Indonesia di Hong Kong sehingga mempererat hubungan Hong Kong dan Indonesia. Kami selaku wakil pemerintah Indonesia di sini Pak selalu aktif mendukung program peningkatan kapasitas PMI di Indonesia. Nanti siang rekan-rekan kami termasuk dari bidang sosial budaya akan melakukan beberapa kegiatan yang intinya adalah untuk peningkatan kapasitas para PMI. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya sekali lagi menyampaikan apresiasi kepada Bank Mandiri, para panitia, dan semua pihak yang telah memberikan yang terbaik demi lancarnya program Mandiri Sahabatku hingga kelulusan hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk teman-teman PMI Hong Kong lulusan program Mandiri Sahabatku. Kami optimis bahwa teman-teman dapat mengambil esensi penting dari rangkaian program pelatihan ini dan dapat dimanfaatkan secara produktif. Sukses selalu untuk PMI dan Mandiri Sahabatku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Terima kasih sekali. Dan mungkin Mbak yang baru datang, tamu yang baru datang, silakan tempati tempat Bapak Rabi Indrajit Hatari. Bapak Rabi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Acting Counsel KJRI Pak Slamet, Komod Bank Mandiri Pak Khatib Basri, dan Dewan Komisaris, Dirut Bank Mandiri Pak Dharma Manjuneri dan peserta jajaran direksi, dan teman-teman pekerja migran Indonesia. Selamat pagi. Bangga punya Mandiri nggak? Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Bank Mandiri itu adalah milik Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kami di Kementerian BUMN itu tugas dari, ada yang tahu nggak tugas Kementerian BUMN itu sebenarnya apa? Nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Waktu Pak Erik kesini minggu lalu, ada yang nanya nggak? Enggak. Oh, nggak ketemu. Oke. Ketemu nggak nanya Pak? Saya ingin tahu tugasnya Kementerian BUMN itu, kami itu sebenarnya pengelola sama pengawas BUMN, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi yang dikerjakan oleh Bank Mandiri itu kami awasi. Nah, program-program yang dilakukan oleh Bank Mandiri seperti Mandiri Sahabatku yang sekarang ini dilakukan di Hong Kong itu, kami di Kementerian BUMN juga ngawasin dan lihat impact-nya ada nggak ke Bapak Ibu sekalian, efektif tidak. Nah, sekarang saya tanya, efektif nggak sih program?
Mau dilanjutin nggak? Iya Pak Dirut ya, dilanjutin ya. Oke. Nah berarti kalau dilanjutin, Bapak Ibu semuanya udah buka bank account di Mandiri ya? Udah sering pakai Livin ya? Sudah, belum. Bener ya? Betul ya? Oke. Nah, kenapa juga dari Kementerian BUMN kita selalu menginginkan Bank Mandiri terus berinovasi untuk membuat yang namanya program Livin ini aksesibilitasnya terbuka bagi Bapak Ibu sekalian, karena terutama untuk pekerja migran Indonesia. Karena kami di pemerintah melihat ya, dan juga mengapresiasi kontribusi Bapak Ibu sekalian sebagai pemberi sumbangan devisa kedua terbesar untuk pahlawan devisa terbesar setelah migas, minyak dan gas. Ya, oleh karena itu BUMN, Kementerian BUMN sebagai kementerian lembaga yang mengawasi BUMN sudah pasti menginginkan bahwa BUMN yang dikelola dan diawasi oleh Kementerian BUMN sudah pasti akan digerakkan untuk juga bisa membantu hidup Bapak Ibu sekalian, terutama yang tinggal di luar negeri. Ya. Nah, kedepannya kami juga menginginkan juga Bapak Ibu selalu juga berkontribusi terhadap apa yang dilakukan oleh BUMN yang ada di luar negeri. Program-program yang dilakukan tidak hanya oleh Bank Mandiri, tapi juga oleh ya, BUMN lainnya yang ada di luar negeri ini seperti Garuda, ya, dan juga ada BNI, juga diakses oleh Bapak Ibu sekalian. Karena apa? BUMN ini adalah kepunyaannya Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, nanti kedepannya ya, dengan lebih terbukanya dan lebih banyaknya program yang dilakukan oleh BUMN ini, kami menginginkan supaya Bapak Ibu sekalian itu, terutama yang pekerja migran, koneksinya ke Indonesia itu lebih kuat dan lebih kental. Ya, nanti kedepannya kalau mau pensiun ke Indonesia, ya pasti kan mau balik ke Indonesia ya kalau udah pensiun ya. Ya. Ya kan, nanti kan pasti ingin juga punya usaha kan di Indonesia ya. Nanti kalau mau punya usaha di Indonesia pasti kan perlu juga modal kan. Mintanya ke siapa? Mandiri. Ya. Makanya buka jadi nasabah Bank Mandiri ya. Oke. Siap. Nah, oleh karena itu kedepannya kalau bisa ya selalu pakai akses yang namanya nanti Livin. Ya, saya tadi baru dengar dari Pak Dirut, Livin itu lagi dites di sini supaya nanti bisa dipakai aksesnya itu lebih terbuka ya di Hong Kong ya Pak Dirut ya. Sekarang lagi tinggal menunggu izin dari OJK kalau nggak salah tadi Pak Dirut bilang. Nah, ini kan bukti juga bahwa pemerintah itu dan juga BUMN ingin memberikan servis terbaik terhadap Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena BUMN ini dibuat tidak hanya untuk create profit ke negara, tapi juga sebagai agen pembangunan. Yang dimaksud agen pembangunan ini, BUMN ini dibangun juga untuk membuat hidup Bapak Ibu itu lebih mudah. Ya. Oleh karena itu, pakailah BUMN Bapak Ibu sekalian. Ya. Pesennya Pak Erik ya, sebelum saya kesini, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang bangga terhadap asetnya sendiri. Benar gak? Oleh karena itu
Saya mohon Bapak Ibu sekalian untuk tetap jaga mandiri selagi di luar, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah Paris Fashion Week, New York Fashion Week, London Fashion Week. Nah, di sini juga ada PMI Fashion Week. Mau lihat dong? Cantik-cantik banget dari lengoy. Oke, nah ada juga yang spesial yang harus dilakukan oleh Mas Mbak sekalian ya. Karena setiap performer alias mereka yang tampil ternyata memiliki yel-yel ya. Bener ya? Nah, jadi nanti sesuai dengan pokjanya, jangan lupa yel-yelnya. Yel-yel terbaik akan mendapatkan saldo 1 juta. Enggak, bohong. Pada percaya aja sih. Jangan percaya sama saya. Jangan percaya sama saya. Sudah siap? Akan ada 7 pokja yang tampil di sini dan mereka nampaknya sudah siap. Jangan lupa yel-yelnya. Yuk, kita sambut ina mereka.